wa man jaa bisayyati fala yujza illa misla wa hum la yuzlamun. Wa qala man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama kita bersyukur malam hari ini kita bisa hadir di forum kajian tafsir Al-Quran sebagai perwujudan dari kesiapan kita, kesediaan kita untuk menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh berikutnya sampai akhir zaman. Terakhir sampai ayat 50. 54. Kok ulangi lagi? 59. Nah, itu benar 59. Minimal 58 minimal. Ya, sampai ain tuh sekarang 58. Baiklah, kita baca bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 60 ya. Kemarin tampaknya sudah sampai 60, sekarang lagi 60. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wala taqrabun. Monggo. Wa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wala taqrabun. Ulangi. Wa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wala taqrabun. Ini ultimatum dari Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya agar membawa saudaranya seayah, karena Nabi Yusuf sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh saudara-saudaranya itu, yang mereka tidak kenal bahwa Yusuf itu yang jadi pimpinan atau jadi penggede atau yang membagi-bagi bansos itu adalah Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf jadi fa'ilam ta'tuni, kalau kalian tidak membawa saudaramu itu kepadaku di tempat ini, maka jangan berharap palai kailalakum inti, dalam berharap kamu akan mendapat jatah lagi dari saya. Ini macam berat karena mereka dalam kondisi paceklik, butuh terhadap kebutuhan rumah tangga. Dia ingin mendapatkan bantuan dari Raja Mesir, maka di ultimatum bahwa kalau kamu tidak membawa adikmu, saudara Musa ayah itu, maka jangan berharap dapat jatah dari saya. Kailatu takaran, jatah. Wala taqrabun, dan janganlah kamu mendekat ke sini lagi, mendekati aku. Taqrabuni, ni adalah dayanya ni, mendekatiku. Asalnya gitu. Nah, diwakafkan, ya dibuang, terus dibaca taqrabun. Ini sekedar tahu saja, jadi asalnya taqrabuni.
Saya cah Sulawesi ambil Quran sambil dibaca tadi. Nah, anak Sulawesi Utara itu lumayan kita jadi bibit di Jogja. Ketika di ultimatum itu langsung mereka menjawab, memberikan respon. Qalu sanurawitu anhu abahu wa inna. Berarti terasa bacaan yang keliru itu terasa. Qalu sanurawitu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Qalu sanurawitu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Ulangi. Sanurawitu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Qalu, mereka berkata atau menjawab terhadap ultimatum dari siapa? Yusuf. Sanurawitu, kami akan berusaha membujuk anhu terhadap Benyamin saudaraku itu abahu pada bapaknya. Saya akan membujuknya dengan meminta kepada bapaknya, yaitu Bapak Yakub. Wa inna, dan sungguh kami lafa'ilun akan melakukan, akan kami kerjakan sesuai dengan kemampuan kami, pasti, dan sungguh pasti akan kami kerjakan, karena ingin mendapatkan apa? Jatah lagi. Kalau dia tidak memenuhi, tidak menyambut ultimatum dari Yusuf, dia khawatir tidak mendapat jatah lagi. Seperti dengan anak pilihan gubernur, anak orang milih anak Jokowi, bisa takut tidak mendapat jatah lagi. Ini contohnya sekarang seperti itu, Pak Edi ya. Jadi ini contoh hidup itu seperti itu, ternyata terulang terus seperti ini. Fir'aun terulang tadi. Tapi pada Fir'aun tidak mau. Padahal persis kelakuannya. Maka dari itu sekali lagi Quran itu adalah gambaran hidup. Ini harus dipahami, gambaran hidup berkeluarga, bernegara, berbangsa, bahkan berpemerintahan. Semuanya tercover dalam Al-Quran. Jadi kalau manusia itu sudah mendalami memahami Quran, semuanya terpapar di depan mata kita. Oh, ternyata ada persamaan. Wong sing sugih begitu yang kekayaannya sehingga membuat orang terkagum-kagum, tapi tidak peduli pada masyarakat, dicontohkan namanya Qarun. Qarun itu orang yang kaya raya, dekat dengan raja, mendapat fasilitas untuk mengambil, mengeruk, mengeksploitasi tambang-tambang nikel, minyak, apa itu, batu bara maupun emas, semuanya diarahkan bahwa kepada Qarun. Nah, sekarang juga ada yang model seperti itu. Inilah gambaran bahwa hidup itu ternyata terulang. Di kehidupan tempat negara yang maju justru sama dengan bangsa yang terbelakang. Negara yang maju, bangsa yang maju itu memakai pakaian tanpa berpakaian, dan bangsa yang belum maju seperti Papua itu memakai koteka. Ternyata sama dengan bangsa yang maju di pantai bersama-sama bertelanjang berdengeraria di pantai seperti yang dikatakan Mas Dadi di Lombok. Itu ada ya Pak siapa betul Pak ya, di sana ada. Itulah kehidupan seperti itu yang mengabaikan kepada petunjuk dari agama. Maka berbahagialah kita mendapatkan petunjuk hidayah nasihat dari Allah dalam bentuk kisah Nabi Yusuf
yang kemudian berebutan atau kebetulan bertentangan dengan kehendak para saudara-saudaranya, yang akhirnya terjadilah perselisihan yang berkelanjutan. Ya, Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Harus tindeke cari yang tepat. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Monggo. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ulangi. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Wa qala, dan berkatalah Nabi Yusuf li fityanihi, kepada anak-anak muda, maksudnya pesuruh-pesuruhnya atau sorry apa Pak? Pelayan-pelayan. Nah, di hutan namanya apa? Bagian pelayan namanya apa Pak di hutan? Apa ya? Office boy. Office boy. Karena tahu nih nggak ya rata ini. Office boy, nanti apa musik apa? Office boy, perintah ke pesuruhnya. Ij'alu, masukkanlah, artinya jadikanlah. Ij'alu, jadikanlah, masukkanlah bida'atahum, barang-barangnya milik mereka itu firikalim, di wadah mereka, di karung mereka. Barang bawaan mereka yang akan ditukarkan dengan jatah tadi, balik nomeneh, kembalikan ke wadah, ke tempatnya lagi. La'allahu, tujuannya apa? Kok disuruh mengembalikan? La'allahu, agar mereka itu ya'rifunaha, mengerti, mengenali. Idzan qalabu, apabila sudah pulang, qalaba, muqallabu balik itu namanya pulang. Idzan qalabu, apabila sudah pulang mereka ilalim, kepada keluarganya. Nah, sudah tahu bahwa barangnya dikembalikan dan kaget. Akhirnya kami ingin, dan yang diberikan itu hanya sedikit, maksudnya itu jatahnya yang diberikan hanya sedikit supaya kembali lagi, bukan medit, tapi ada tujuan. Nah, diberi sedikit, nanti tidak habis mesti kembali lagi. Inilah namanya teknik atau kiat untuk membuat orang itu berulang kali. Kan diadakanlah pemilu agar mereka bisa datang mengambil jatahnya. Nah, ning kene kono ya ora ono. La'allahum yarji'un, agar mereka nanti kembali lagi, minta jatah lagi, untuk kembali lagi, karena kok dikembalikan. Maka diceritakanlah selanjutnya. Jadi ceritanya terbuka sekali. Allah menceritakan secara komplit kehidupan Nabi Yusuf sejak kecil sampai besar, sampai tua menjadi pejabat. Maka dikatakan falamma raja'u ila abihim qalu ya
lagi. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal ghail fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafidun. Falamma raja'u, maka tatkala mereka pulang kembali ila abihim kepada bapak yaitu Yakub, qalu mereka tergopoh-gopoh matur bilang, Pak, kita tidak dapat jatah, hanya sedikit saja jatahnya. Bahkan nanti tidak akan lagi ada cerita dalam tafsir itu ketika mereka nanti dengan adiknya nginap diberi jatah disuguhi satu piring 2 orang, sehingga adiknya itu terlantar dada pasangannya. Akhirnya wah, seandainya saya dengan kakak saya masih saya bisa berdua. Inilah membuat kenangan namanya. Jadi membuat Benyamin itu mengenang masa kecilnya bahwa dia punya saudara yang hilang. Karena sengaja Yusuf membuat trik agar mereka itu mengenang masa kecilnya. Itulah ya namanya wahyu, diberi petunjuk oleh Allah ya seperti itu. Kita pun bisa kalau diberi wahyu atau diberi ilham. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, muni'am minal kail, kita tertolak, tidak dapat jatah. Muni'am itu tertolak, maknanya terhalang, kami tidak mendapatkan jatah karena kami tidak membawa adik kami. Masa adik mungkin, maka kami mohon agar nanti jatah kita tambah banyak, maka tolong saya disertakan adik saya yaitu Benyamin. Maka Pak Arsil, lepaskanlah, utuslah, kirimlah akhona saudara kami mana bersama kami besok supaya Benyamin itu ikut. Karena ketika datang ke Mesir ditanya karena untuk agar dia itu betul-betul tidak yakin bahwa yang di Mesir itu saudaranya, maka jangan-jangan kamu itu mata-mata. Akhirnya bersumpah, saya punya saudara ini dan saudara saya yang dicintai ayah saya itu namanya Yusuf. Yusuf itu sudah hilang sejak kecil, sekarang masih itu saudaranya yang saya itu siapa? Benyamin. Buktinya apa? Ya, dibuktikan. Maka buktikan kalau memang kamu punya saudara betul-betul orang baik, besok bawa saja. Memang kamu ngomong kamu itu betul, bawa saja besok ya agar mencintai kamu. Nah, inilah trik dari Nabi Yusuf. Nakal, pasti kami mendapat jatah yang besar. Ada yang baca yuktal, jadi ada yang baca pakai ya. Wa arsil mana akhona yuktal, pasti mendapatkan jatah. Itu dari ulama-ulama dulu itu membaca sesuai dengan apa bahasa atau tata bahasa yang dipahami. Itu biasanya apa tafsir Sawi, tafsir Al-Munir itu biasanya bahasa-bahasanya termasuk Jalalain itu biasanya masalah kawaidnya tapi tafsir Ibnu Katsir tidak begitu detail masalah tata bahasanya. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahafidun, pasti akan pakai ha atau pakai lam itu memiliki kepastian. Lahafidun, pasti lam namanya lam ibtidah atau lam sumpah, pasti kami akan menjaganya. Lahu itu menjaganya, hu itu pada Yamin. Sungguh kami pasti akan menjaganya. Nah, dibaca bahasa Arab artinya sungguh terhadapnya kami akan menjaganya. Nah, dibaca sesuai dengan susunan bahasa Arab.
Tapi nak bahasa kita, sungguh kami akan menjaganya. Tapi bapaknya karena punya pengalaman, dulu ketika Yusuf kecil, dia mengatakan dimakan oleh siapa? Mbak Sri, Mbak Sri, serigala. Maka sekarang diwelahake, kata Nabi Yakub, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Lamnya di dalam bahasa di keluarga min qabl. Di bahasa Arab itu tidak ada ini harus dipahami. Min qabl tidak ada, min qabl, min qabl, min qabl. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Ulangi. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Berkatalah Yakub ketika ditembung anaknya Benyamin akan dijak bersama-sama agar mendapat jatah yang banyak, maka Nabi Yakub memberikan alasan, hal amanukum alaihi, apakah aku akan mempercayaimu alaihi, membawa Benyamin. Jangan-jangan ilah kama amintukum terjadi seperti aku mempercayai kamu alaihi pada saudaranya dulu. Jangan terjadi seperti tembungmu dulu, katanya ya siapa Yusuf jalan-jalan, jak main-main, jak rekreasi, ternyata kamu bilang dimakan oleh serigala. Jangan-jangan ini akan diulangi lagi. Wallahu khairul hafidhan, sedangkan Allah sebaik-baik penjaga. Ada yang baca hifdun, jaga namanya takdis, keterangan. Ada yang hafidhan sebagai hal. Allah lah dan yang paling bagus penjaganya. Wa arhamur rahimin, dan Allah itu dan yang paling sayang di antara orang-orang yang sayang, sehingga tidak ada satupun makhluk yang sayangnya melebihi dari sayang Allah kepada hambanya. Maka Allah menginformasikan bahwa dengan turunnya agama itu menunjukkan sayang Allah kepada hambanya, sampai dikatakan Muhammad itu diutus hanya sebagai wujud kasih sayang Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu harus dirasakan dalam hati kita masing bahwa agama itu wujud nyata kasih sayang Allah kepada kita. Dengan menjalankan agama, Allah menyediakan tempat yang istimewa yang tidak pernah kita lihat, namanya surga. Sedangkan orang yang tidak mau mengikuti, atau mengabaikan petunjuknya, ya ujung-ujungnya ya neraka. Itu akibat dari perbuatan dari diberi harapan yang begitu hebat, besar dan menggiurkan, ternyata tidak tergiur. Bahkan mereka mengatakan orang yang beragama itu namanya tertipu oleh agamanya. Gharrahum dinakum dinuhum. Agama itu menjerumuskan atau menipu, dianggap tipuan. Wong dia udah tahu ngalami ning kono, kata sampai seperti itu dalam rangka mengabulkan ajaran agama, bahwa orang yang bilang di akhirat hidupnya lebih nyaman, lebih enak,
itu hanya khayalan karena dia sendiri belum pernah mengalami. Nah itu kan sudah berarti tidak percaya pada informasi dari Allah. Padahal Allah itu bagi kita kan shadaqahul adzim, dan yang pasti benarnya akurat apa yang disampaikan itu. Ini yang harus dipahami kita. Itulah manfaatnya kita ngaji. Maka orang yang tidak yakin terhadap Al-Quran pasti tidak mau ngaji Quran. Ya, kalau kita yakin, mari kita terima petunjuk, informasi dan nasihat ini agar kita bisa mendapatkan kartu jaminan. Kartu jaminan namanya apa? Kartu KMS, kartu menuju surga. Ini diberi jaminan itu tidak mau, ya, itu salah dewi. Namanya mendolimi dirinya sendiri. Bukan awang dolim, tapi itu namanya awang dolim, orang salah dewi. Baiklah, kita lanjutkan pada ayat berapa? 65. Walamma, mari kita usahakan memperbaiki tajwid kita. Atau kita sering tasdid, tidak ditasdidkan, itu menjadi artinya berbeda. Seperti la tarawunnal jahim, diwaca la tarawunnal jahim, itu berbeda. Walamma fatahu mata